ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما ووسع لنا برزقنا وبارك لنا بما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا واجها في الدين والدنيا والآخرة من المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك الشكر ولك المنة ولك الشرف على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير إنك على كل شيء قدير. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Faslun, pasal menerangkan tahrumu as-salatu allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun bi khamsati awqatin. Tahrumu haram as-salatu melaksanakan salat allati laisa laha yang mana salat tersebut tidak mempunyai sababun sebab. Berarti salat sunnah mutlak. Mutaqaddimun baik sebab yang mendahului salatnya wala muqarinun dan bukan pula sebab yang membarengi. Haramnya di mana? Fi khamsati awqatin, di 5 waktu. Ada 5 waktu yang mana di situ diharamkan untuk melaksanakan solat sunat yang tanpa ada sebab. Baik sebab yang mendahului maupun sebab yang membarenginya. Al-makna maknanya anna sholata bahwasanya solat allati laisa laha sababun mutaqaddimun yang mana salat tersebut tidak memiliki sebab yang mendahuluinya wala muqarrinun laha dan juga tidak memiliki sebab yang membarenginya bi allam yakun laha sababun aslan. Gambarannya salat tersebut sama sekali tidak memiliki sebab sama sekali. Karena filil mutlak seperti halnya solat sunnah mutlak. Sengaja aku niat solat sunat karena Allah. Di waktu 5 ini diharapkan. Au kana walakinnahu mutaakhirun anha, atau mempunyai sebab akan tetapi sebabnya itu mutaakhir. Sebabnya itu belakangan, sholat dulu baru ada sebab. Kal istikharati seperti halnya sholat yang mempunyai sebab belakangan, seperti halnya sholat sunnah istikharah. Kita biasanya sholat sunat istikharah itu kan sholat dulu baru istikharah, bukan istikharah dulu baru sholat. Jawabannya itu kan setelah sholat istikharah. Wal ihrami salat sunnah ihram. Salat dulu baru ihram. Ngapa dikatakan salat ini sebabnya padahal sebabnya belakangan, tapi kok dihukumi sama seperti salat yang tidak mempunyai sebab? Karena ada potensi bisa terjadi, bisa juga tidak. Sebabnya itu bisa terjadi, bisa juga tidak. Salat sunnah ihram karena hendak ihram. Pas salat sunat, setelah salat sunat tiba-tiba urung nak ihram. Salat sunnah safar, misalkan kita nak berpergian keluar kota, disunahkan untuk salat sunnah safar. Habis sholat sunat kan rencana nak pergi berangkat langsung tiba-tiba
habis sholat ado gawe mendadak, yang lain lagi urung nak pergi. Nah, jadi meskipun sebabnya belakangan, kan tetapi ada potensi terjadi atau tidaknya sebab. Jadi bila mana sebabnya belakangan, maka dihukumi sama seperti sholat sunat tanpa sebab. Berbeda bila mana sholatnya itu memiliki sebab lebih dahulu atau sebabnya membarengi. Nah, kalau seperti itu maka tidak haram bila mana dilakukan di waktu yang memang diharamkan. Tahrumu wala tan'aqidu fi khamsati awqatin. Bila mana solat tanpa sebab tadi atau solat sunnah yang sebabnya belakangan itu dilakukan, maka hukumnya haram wala tan'aqidu dan tidak sah. Fi khamsati awqatin, di 5 waktu. Salah satu minha tata'allaqu biz zaman. 3 waktu daripada 5 waktu ini tadi berhubungan dengan waktunya atau masanya. Wahia allati bada'a fiha, yaitu solat yang dimulai dengan waktunya, sama dengan waktunya. Wasani bil fi'li, yang kedua solat yang berhubungan dengan perbuatannya. Wahuma al-akhirani, yaitu pada 2 waktu yang terakhir. 3 berhubungan dengan masa waktunya dan yang 2 berhubungan dengan perbuatannya. Amal latilah sababun mutaqaddimun, adapun solat yang mana solat tersebut memiliki sebab yang mendahuluinya, kalfaitati, seperti halnya solat qodok. Ngapa solat qodok? Karena habis waktu. Wal manzurati, solat yang dinazari. Sebabnya apa? Karena dinazarkan. Wa tahiyatul masjidi, solat tahiyatul masjid. Ngapa solat tahiyatul masjid? Sebabnya apa? Karena masuk masjid. Was sunatil wudu, solat sunnah wudu. Ngapa solat sunnah wudu? Karena habis wudu. Was sunnatit tawafi, dan solat sunat tawaf. Ngapa solat sunat tawaf? Karena habis melakukan tawaf. Wallati sababuha muqarrinun. Nah, yang tadi adalah jumlah solat-solat yang memiliki sebab lebih dahulu. Nah, sekarang solat yang sebabnya membarengi dengan solatnya, sebabnya berbarengan dengan solatnya. Kal istisqai, seperti halnya solat istisqa. Solat istisqa itu tadi berbarengan dengan apa? Kekeringan. Karena untuk apa? Solat dikarenakan untuk meminta hujan. Wal kusufi, dan solat gerhana. Solat gerhana dilakukan karena berbarengan dengan kondisi cuaca yang sedang dalam keadaan gerhana. Wa ja'alahuma Ibnu Hajarin mimma sababuhu mutaqaddim. Akan tetapi solat istiqa dan solat kusuf, menurut Imam Ibnu Hajar, beliau menjadikannya sebagai solat yang mempunyai sebab lebih dahulu, bukan sebab yang membarengi. Kalau menurut ulama yang lainnya, kalau solat istisqa dan solat kusuf ini solat yang memiliki sebab yang membarengi solatnya. Tapi menurut pendapat Ibnu Hajar, solat kusuf dan solat istisqa ini termasuk solat yang sebabnya mendahuluinya. Kenapa? Sebabnya lebih dulu, kata Imam Ibnu Hajar, gerhana dulu baru sholat. Kekeringan dulu baru minta hujan. Fala yahrumani bi syai'in min hazil awqat.
maka tidaklah haram bila mana melaksanakan sholat sunnah yang memiliki sebab dahulu atau sebab yang mendahului, mempunyai sebab lebih dulu atau sebab yang membarengi, ya. Maka tidak haram bila mana dilakukan di 5 waktu ini. Itu kalau seandainya sholat itu memiliki sebab, baik sebab yang membarenginya ataupun sebab yang mendahulunya. Haza kulluhu fi ghairi haram. Semua waktu 5 ini tadi itu haram bila mana diisi dengan sholat sunnah yang tanpa sebab, selain di tanah haram Mekah. Kalau di tanah haram Mekah tidak kati haram. Amma fihi fala tahrima mutlaqon. Adapun sholat sunnah, ya baik yang punya sebab, baik yang tidak mempunyai sebab, bila mana dilakukan di tanah haram, ya, maka hukumnya tidak haram secara mutlak. Yang pertama, inda tulung syamsi, yaitu ketika terbitnya matahari, hatta tarfi'a qadra rumhin, ketika terbitnya matahari hingga kira-kira naik setombak. Kalau dalam pandangan kita tuh seakan-akan matahari begitu terbit naik kira-kira panjang 1 tombak. Nah, batas itulah waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Sebenarnya yang berputar itu bumi, ya, bukan matahari. Cuman bahasanya tuh seolah-olah matahari yang bergerak, matahari yang tergelincir, matahari yang terbenam, matahari yang terbit. Padahal ya matahari dia yang berputar itu kan buminya. Cuman dalam kasat mata kita baik seakan-akan matahari terbit, seakan-akan matahari tenggelam. Tapi pada hakikatnya yang berputar itu kan buminya. Jadi waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak, yang pertama ketika terbitnya matahari hingga matahari naik kira-kira sepanjang 1 tombak. Maknanya annal awala, bahwasanya yang pertama, minal awqati, di antara waktu-waktu allati tahrumu, yang haram fiha, di dalam waktu tersebut, as-salatu as-sabiqah, yaitu melaksanakan salat yang telah didahulukan penjelasannya, itu salat sunnah mutlak tadi, yaitu waktu isfirari syamsi, yaitu ketika waktu kuningnya matahari, wa yastamiru at-tahrimu ila antartafi'a qadra sab'ati azra'in takriban bima yazharu lana, yaitu wa yasturu at-tahrim, tetapnya waktu haram tadi mulai dari terbit sampai ila tartafi'a qadra sab'ati azra'in, sampai kira-kira setinggi 7 zira', ya 7 lengan. Berarti kira-kira berapa? 3,5 meter, ya, takriban, ya, secara kira-kira fima yazharulana, menurut pandangan kita. Ngapa kok demikian? Karena di zaman jahiliyah dahulu, ya, di zaman jahiliyah dulu ada sebagian orang-orang terdahulu itu menyembah matahari. Nah, menyembah matahari ini apa? Pas dikala dia terbit, ya, pas dikala dia tenggelam. Nah, makanya Islam mensyariatkan sholat sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dengan sholat yang
biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu ya. Mereka menyembah matahari yang dimana ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Itu yang pertama. Waktu yang kedua, wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ah allati hatta tazula, yaitu ketika matahari benar-benar tepat berada di tengah-tengah langit, istiwa. Fi ghairi yaumil jum'ah, selain di hari Jumat. Kalau di hari Jumat ya tetap diperbolehkan melakukan sholat sunnah meskipun matahari dalam keadaan di tengah-tengah langit. Tapi kalau selain dari hari Jumat hukumnya haram. Hatta tazula, hingga sampai matahari bergeser atau tergelincir dari tengah-tengah langit. Nah, waktu istiwa ini cuma sebentar, kurang lebih antara 2 sampai 3 detik. Jadi maksudnya apa? Ketika seseorang itu sholat pas di tengah-tengah langit, tengah matahari, posisi matahari pas di tengah-tengah langit itu, misalkan pas posisi dia sedang melakukan takbiratul ihram. Jadi waktunya cuma sedengat 2 atau 3 detik baik. Nah, yang diperbolehkan apa? Ketika matahari sudah tergelincir. An-nasaniyah, bahwasanya yang kedua, minal awqati, di antara waktu-waktu allati tahrumu, yang haram, fiha, di waktu tersebut, as-sholatus sabiqah, yaitu waktu bulughi syamsi wasatus sama, yaitu waktu di mana sampainya matahari pas di tengah-tengah langit. Wa yastamiru at-tahrim ila an tazula, dan tetapnya waktu haram itu sampai matahari benar-benar tergelincir dari tengah-tengah langit. Wa yustasna, dan dikecualikan waktu istiwa syam'isi, waktu matahari berada di tengah-tengah langit. Yang dikecualikan itu apa? Yaumal jum'ati, hari Jumat. Kalau di hari Jumat melakukan sholat sunat itu tidak apa-apa kalau seandainya matahari pas di tengah-tengah langit. Fa innaha la tahrumu fiha, maka sesungguhnya sholat sunat yang dilakukan di hari Jumat pas matahari di tengah-tengah langit tidak dihukumi haram. Walau mimman la yahdurul Jumat, meskipun sholat tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak menghadiri sholat Jumat, yang kebetulan memang ada uzur, dia tidak melakukan sholat Jumat pas tengah-tengah matahari itu dia melakukan sholat sunat mutlak, tidak apa-apa, baik yang hadir maupun yang tidak hadir di sholat Jumat. Lalu yang ketiga, waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak, indal istirori hatta tagruba, waktu ketika matahari mulai menguning sampai terbenamnya matahari. Al-maknanya an-nasalisa, bahwasanya yang ketiga, minal awqati, daripada beberapa waktu allati tahrumu, yang diharamkan fiha, di dalam waktu tersebut, as-sholatus sabiqah, yaitu waktu istiraj syamsi, yaitu waktu di mana matahari mulai menguning. Walau mimman lam yusalli al-asrah, meskipun dilakukan oleh orang yang tidak melakukan sholat asar. Doni tidak ada sholat asar tapi ngelakukan sholat sunnah pas di waktu matahari sedang menguning, ya, jadi sudah parak-parak maghrib. Wa yastamiru at-tahrim illa ayyaghiba antagriba, dan haramnya itu sampai matahari benar-benar tenggelam. Lalu waktu yang diharamkan di yang keempat adalah wa ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Nah, ini waktu yang berhubungan dengan perbuatannya. Kalau yang 3 tadi berhubungan dengan waktu. Nah, sekarang yang berhubungan dengan perbuatannya. Hatta tatlu'an syamsu, sampai matahari terbit. Dikatakan terbit matahari itu cak mana? Kemarin dijelaskan cak mana matahari terbit? Bila mana muncul dikit baik buletannya, maka sudah dianggap
terbit. Itu juga kalau tenggelam, bila mana bulatan matahari sudah tidak tampak lagi meskipun cahayanya masih ada, maka sudah masuk waktu maghrib. Jadi setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari, maknanya anar-rabi'a minal awqati, bahwasanya yang keempat daripada waktu-waktu allati tahrumu fiha, yang haram fiha di waktu tersebut, melakukan as-salatu sabiqah, salat yang sudah dijelaskan tadi, ba'da fi'lis salati subhi, yaitu melakukan salat sunnah mutlak yang dilakukan setelah melakukan salat subuh, bukan setelah masuknya waktu subuh. Ya, karena yang dua ini kan berhubungan dengan perbuatan. Jadi salat sunat yang dilakukan setelah salat subuh. Al-musqitati lil qadha, yang mana salat subuh tadi tidak memerlukan untuk diqadha, dalam arti salatnya memang sudah sah. Liman sholaha, bagi orang yang melakukan salat subuh tersebut. Jadi kalau semisal salatnya ini tadi dilakukan di waktu sebelum subuh, salat subuh tapi dilakukan sebelum waktu subuh, pas imsak misalkan, berarti kan salat itu harus diulang. Tapi kalau seandainya salat tadi sudah dilakukan setelah masuknya waktu subuh, lalu kemudian setelah salat subuh, zikir dan lain sebagainya, dia salat sunnah tanpa sebab, itu hukumnya bagus. Wa yastamiru at-tahrim ila an tatlu'a syamsu, dan tetapnya keharamannya itu sampai matahari terbit. Itu yang keempat. Jadi dari setelah melakukan sholat subuh sampai matahari terbit. Dari matahari terbit sampailah matahari naik kurang lebih 1 tombak. Lalu yang kelima, wa ba'da sholatil asar, haram melakukan sholat sunnah mutlak setelah sholat asar, hatta taghruba, hingga sampai matahari tenggelam. Al-makna, maknanya anal khamisa minal awqati, bahwasannya waktu-waktu allati tahrumu fiha, yang haram dilakukan di dalam waktu tersebut, as-salatu sabiqah, salat sunnah mutlak tadi, ba'da fi'li sholatil asri, haramnya setelah melakukan sholat asar, bukan haram setelah masuk waktu asar, tapi haramnya setelah melakukan sholat asar. Al-musqitati lil qada'i liman sholaha, meskipun setelah sholat asar yang mana tidak memerlukan lagi untuk diqadha, liman sholaha, bagi orang yang melakukan sholat asar. Walau kanat majmu'atan jama'at taqdimin, meskipun ya sholat asar yang dilakukan itu adalah sholat jamak takdim, berarti sholat yang dilakukan, sholat asar yang dilakukan di waktu zuhur. Bila mana dia sudah melakukan sholat asar di waktu zuhur, berarti menjamak, jamak takdim, kok pas setelah sholat asarnya wong masuk waktu asar, dia melakukan sholat sunnah mutlak, itu hukumnya haram. Wa yastamiru ila an taghruba syamsu, dan tetapnya keharaman itu sampai matahari terbenam. Paham ya? Allah paham ya. Jadi ada 5 waktu, yang mana di 5 waktu ini selain di tanah haram diharamkan untuk melakukan sholat sunnah yang tanpa ada sebab. Tapi kalau seandainya ada sebab, ya boleh. Misalkan habis asar kebetulan masuk masjid, sebabnya apa? Tahiyatul masjid, maka boleh. Habis asar, habis sholat, habis wudhu, pengen sholat sunnah wudhu, tidak apa-apa, karena kebetulan habis melakukan wudhu. Namun ada sebagian ulama mengatakan haram mengqadha sholat yang kebetulan sholat itu diqadha pas waktu sholat sunnah diharamkan. Contoh, misalkan kita nak melakukan
kodok subuh, tapi sengaja dilakukan di waktu asar, setelah asar. Nah, ini ada sebagian ulama yang mengatakan haram, kecuali kalau dilakukan dengan sengaja, kecuali kalau memang dia sedang ada waktu, adanya waktu di waktu itulah. Makanya sholat sunnah rawatib itu kan tidak ganti sholat sunnah ba'diyah asar ada tak? Ganti kan? Karena setelah asar sholat sunnah mutlak itu hukumnya sholat sunnah ba'diyah subuh ada tak? Tidak ganti. Yang ada sholat sunnah qobliyah subuh. Faslun saktatu sholati situn. Pasal menerangkan diam di kala sholat itu ada 6. Diam yang disunahkan ketika kita di dalam sholat itu ada 6 yang dianjurkan. Yang pertama baina takbiratul ihram wa du'ail ibtidah, antara takbiratul ihram dan doa ibtidah. Maksud diam sejenak ini kira-kira ukuran membaca subhanallah. Ngapa kok dianjurkan, disunahkan untuk diam sebentar? Agar adanya pembeda antara sunnah dengan rukun. Takbiratul ihram itu rukun apa sunnah? Rukun qauliyah. Sementara ibtitah itu hukumnya sunnah dan diawali juga dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar, diam sebentar. Nah, baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jadi ada jeda, ada pemisah antara takbiratul ihram dengan doa ibtitah. Wa baina du'ail ibtitah wa ta'awud, dan jeda antara doa ibtitah dan membaca a'udzubillah. Ama ana minal musyrikin salatu wa nusuki wa hiya wa matillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Diam sejenak baru maca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bainal fatihati wa ta'awud, dan antara Fatihah dengan ta'awud. Jadi Allahu Akbar diam sebentar, lalu Allahu Akbar kabira wa ma ana minal musyrikin inna salatu wa nusuki wa yawmal qiyamati wa ma ana minal muslimin. Diam sebentar baru baca ta'awud. Setelah ta'awud juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diam sebentar baru baca bismillah sampai walad dhalin. Wa baina akhiril Fatihah wa amin, dan akhir daripada suratul Fatihah dan amin. Jadi waladhdallin, diam sebentar baru maca amin. Cuman yang banyak terjadi kalau pas sholat jamaah biasanya waladhdallin, lin belum selesai sudah disambut amin. Seharusnya ada jeda dulu, waladhdallin, diam sebentar baru amin. Lalu kemudian waktu antara baina amin was surah, antara amin dan surat. Setelah maca amin diam sebentar lalu nyambung maca surat. Wa baina surah war ruku', dan antara akhir surat dengan ruku'. Misalkan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, diam sebentar lalu istamala hadzal faslu ala bayani anna saktati allati yusannu lil musalli ayaskutaha. Pasal ini mengandung keterangan bahwasanya diam-diam yang dianjurkan atau yang disunahkan bagi orang yang sholat, ayaskutaha, untuk berdiam sebentar, fi sholati, di dalam sholat itu ada 6. Wa ala bayani mawadi'iha wa huwa ghaniyun anisyarhi, dan penjelasan tentang diamnya seseorang ketika
dikala dia di sholat ni tadi 6 waktu ni tadi 6 tempat ni tadi ini tak perlu kami jelaskan lagi kata Said atau musannif, jadi sudah dianggap cukup dan sudah sangat jelas sekali tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Wa kulluha biqadri subhanallah, dan diam yang dianjurkan ini tadi seukuran kita maca subhanallah. Berarti kurang lebih berapa detik gitu? 2 sampai 3 detik lah ya dah ya. Allahu akbar, diam sebentar. Allahu akbar kabira, ya. Wa anna minal muslimin, diam sebentar. Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, diam sebentar. Baca apa? Fatihah bismillah sampai waladhdallin, diam sebentar baru maca amin. Setelah amin diam sebentar maca surat. Setelah surat selesai diam sebentar baru ruku. Nah, diamnya ini seukuran kita mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Kira-kira antara 3 sampai 2 menit, 2 detik ya. Illallati baina amin wasurah, kecuali ya, diam antara amin dan surah. Ya, diam antara amin dan surah. Fayundabu, nah bila mana ini kasusnya di dalam salat berjamaah, fayundabu maka disunahkan lil imami bagi imam fil jahriyati di dalam salat yang mana salat tersebut dianjurkan untuk mengeraskan bacaannya. Berarti pas salat apa? Maghrib, isya, subuh. Ayyutawwilah, hendaknya bagi si imam dianjurkan untuk memanjangkan diamnya antara amin dengan surah. Biqadril Fatihah, diamnya itu seukuran dia maca Fatihah. Tujuannya apa? Agar supaya memberikan kesempatan bagi si makmum untuk membaca Fatihah. Kan ketika imam baca Fatihah, sunnahnya si makmum denger. Pas imam baca surat, si makmum baca Fatihah. Jadi ada jeda yang agak lama lah, seukuran baca suratul Fatihah. Amin. Nah, si imam ini dianjurkan diam yang agak lama seukuran Fatihah. Jadi ketika amin selesai, makmum nyusul maca. Tapi ini diam yang dihukumi sunnah, tidak ada wajib. Kalau seandainya tidak dilakukan juga tidak apa. Cuman menghilangkan fadilah sunnah kalau seandainya tidak dilakukan. Kalau dilakukan baik. Maslun al-arkanul lati talzamu biha tuma'ninah arba'atun.